Oke, ibu bapak, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, kita sedang membahas masalah cinta. Ada 3 cinta yang dibahas di Quran. Pertama, mahabbah, cinta yang mengalami naik turun, cinta fluktuatif, atau juga bisa bermakna cinta yang mengenal bosan. Nah, inilah cinta yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu cinta kepada satu objek di mana cinta itu dasarnya bukan karena penampilan, tapi karena jasanya, karena kebaikannya. Seorang istri makin sayang sama suaminya padahal secara penampilan suaminya sudah tidak punya daya tarik lagi. Istri lebih-lebih lagi. Ya. Istri lebih-lebih lagi, sudah tidak ada daya tarik, tapi suaminya begitu sayang, istrinya begitu sayang ke suami. Itu mawaddah, kasih sayang karena dasarnya jasa dan kebaikan, ya. Itu namanya mawaddah. Ada asisten rumah tangga yang sayang sama majikannya seperti kepada anaknya. Iya, ada, Bu. Atau sebaliknya, ada majikan yang sayang sama asisten rumah tangganya udah kayak ke ibunya. Ada, itu mawaddah. Si majikannya teh, kan si pembantu teh dari muda, tua, sakit-sakitan, nggak boleh ini diurusnya ku majikannya, gitu. Itu mawaddah gitu. Padahal saha orang lain. Nah, itu namanya mawaddah, ya. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga yang dijelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu menggunakan kata mawaddah. Karena memang rumah tangga mah harus dasarnya mawaddah. Kita makin sayang, makin cinta itu karena melihat kebaikannya, ya. Bukan karena glowingnya. Karena di balik wanita glowing ada laki-laki yang gosong. Jadi di balik wanita glowing itu seringkali ada laki-laki yang gosong. Ari si istri nama, merawat diri, mencerang atuh. Ari suami nama kan kehujanan, keanginan, kepanasan, kehujanan, keanginan, udah nggak ada yang namanya sunscreen, sunblock itu no, dihadang dengan wajah. Hari istri nama sunblock lah, sunscreen lah, serum lah, moisturizer lah, pokoknya segala, ya. Mau keluar sunscreen, ya. Habis wudhu sunscreen. Sadinten teh 4 kali. Suami, hayu sia matahari. Ya kan gitu. Matak begitu ke mall tuh di balik wanita kinclong ada laki-laki yang gosong. Dan itu sering terjadi. Ya, kecuali kalau istrinya care sama suaminya. Ayah, pakai sunscreen dong. Ayah, ini nih mamah teh kalau malam suka cuci wajah. Sok ayah ikut teh ke mamah pakai ini. Ikut gitu. Ibu gitu teh kas ente Anda mah ngurus sorangan. Oh gitu. Tapi suaminya malasnya, ada sok malas. Iya, suka malas gitu. Oh kudu, wah, naon sih cuci sih ku sabun colek gitu masalah. Sabun colek. Disampo sakalian jeung wajah. Ya, bapak-bapak padahal istri kita teh mungkin sayang. Nih, ayah nih. Ini sabun ya, ini nih sabun nih. Aja. Udah ini ya, kasih nih serum nih. Udah gitu kalau kering kasih moisturizer ya. Nih. Liar mandi sampo hijikeun ka dieu.
Kan gitu ya, hiji kono ka dieu. Ya. Itu udah dipakai belum sabunnya? Nggak ku sampo kalem. Ih, aneh. Matak belum tentu wajah kita gosong karena istri nggak memperhatikan, Pak. Tapi kitanya kadang nggak peduli, ya gitu. Wah itu merenan, ya, gitulah pokoknya. Yang ketiga rahmah, yaitu kasih sayang Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Nah itu yang sudah kita bahas. Nah sekarang saya ingin menjelaskan proporsi cinta. Porsi deh. Porsi cinta. Porsi cinta. Ya, porsi cinta. Nah, porsi cinta. 1. Orang beriman akan menempatkan Allah sebagai puncak segala kecintaan. Jadi orang beriman tuh akan menempatkan Allah sebagai puncak segala kecintaan. Bapak Ibu datang ke sini kudu niatnya karena mencintai Allah. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, puncak kecintaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa ayat yang ingin saya tunjukkan. Ayat yang pertama yang sudah saya tulis kemarin. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, yang mahabbah itu loh. Ada enggak? Al-Baqarah 16. Nah, orang beriman itu menjadikan asyaddu hubban, menjadikan Allah itu sebagai puncak segala kecintaan. Nah, yang kedua, ya, surat Al-Baqarah 257. Kalau yang tadi Al-Baqarah 165 kan kemarin sudah disinggung. Tapi Anda boleh masukkan lagi porsi cinta 1, Allah sebagai puncak kecintaan kita. Hanya Allah sebagai puncak kecintaan kita. Al-Baqarah 165 dan Al-Baqarah 257. Ustadz, mangga ya, teman-teman siapkan. Kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Ashabun nar hum fiha khalidun. Sahabat Majelis Percikan Iman, baik yang ada di sini ataupun di radio streaming percikaniman.org, YouTube, Instagram, coba perhatikan. Kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai puncak kekasih kita, puncak yang betul-betul kita cintai, maka coba apa yang terjadi? Allah pelindung orang-orang beriman. Pelindung orang-orang beriman adalah Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kenapa Bapak Ibu kita kudu menjadikan Allah sebagai puncak kecintaan kita? Supaya kita selalu dibimbing. Mau bengkok dilurusin, mau nabrak direm, mau sesat ada cahaya.
Jadi begitu kita menjadikan Allah sebagai kekasih kita, maka kita akan dilindungi. Kayak begini deh, kalau kepada orang yang kita sayang kan kita selalu ingin melindungi, ya. Nih anak kita jongkok di situ, dia mau berdiri, ini kan ada apa? Ujung, pasti kita digini, ya. Apa? Melindungi, dilindungi gini. Wah, budak ini itu apa? Kayak sepele tuh. Padahal itu melindungi, ya. Istri bapak ambil air mineral, ku ibu, ku bapak diambil. Itu kan melindungi, ya. Ayah bapak-bapak istri kikian, nu kuat atuh. Badan segitu gede, kuat nanya teu kuat. Ya Allah, tak. Harusnya sini. Sini. Jayana teh kan kuat pisan. Jadi teman-teman, ya itu. Ketika kita sayang, kita ingin melindungi gitu loh. Kenapa ibu suka bilang, udah atuna itu jangan dimakan, udah makan itu terus, nanti kamu makannya jelek. Kalau ibu ke anak-anak, ke cucu ya, anak teh makan permen weh gitu. Udah sampai anak teh nangis. Ya. Ibu bilang, "Udah permennya udah cukup." Enak nggak sama si anak? Nggak enak. Anak mau permen, ku ibu nggak dikasih. Karena ibu tahu lamun budak makan permen itu teh makannya jadi jelek. Ya udah ditahan. Nah, tapi kan itu bentuk perlindungan kita kepada orang yang kita sayang. Jadi kadang-kadang kalau orang yang kita sayang itu melindungi kita, kita yang dilindunginya kadang-kadang tidak merasa enak. Ayah bapak-bapak nu dilindungi ku istrinya, ngambil kerupuk, ayah, kan ayah teh kolesterol, mah sih, diamak ku istrinya teh. Kolesterol. Istrina kaditu ngambil sate. Ayah. Jika budak wae mamah malaweng ngambil. Sok aya teh nu kitu. Suami Anda gitu? Nah, itu teh kan Pak, dengar lihat Pak. Itu teh istri Anda teh ingin melindungi. Ya. Melindungi. Ya. Artinya kadang-kadang tidak dirasa enak sama kita, padahal istri teh sayang. Ya. Udah tuh ayah cukup, udah. Tadi eta makan. Oh, itu kan. Keluar, kebruk pantok. Dasar awewe pedit. kan gitu kan? Cebruk, awewe pedit, duit ti aing. Jeung dibatasi lagi. Jika duit manehna wae atuh. Sok aya teh nu kitu. Suami Anda gitu. Oh enggak. Karena ada suami jadi enggak. Tapi intinya apa? Kalau kita melindungi, orang yang dilindungi kadang-kadang merasa tidak nyaman. Allah pelindung kita. Ingat, ada saat Allah sayang sama kita, kitanya yang berontak. Mirip seperti suami ibu dilarang makan sate, dia berontak. Padahal ibu tuh sayang sama suami, gitu loh. Udah gitu, segitu kolesterol dahsyat. Eta emping, 3 kaleng atuh, 3 keler. Ayah, eta kaki geus bengkok gitu. Kan ku nanti ku asam urat makan si kaki teh. Kumanya tidak menghadap kiblat, tidak di Masjidil Haram. Terjelas gitu kita. Bengkok kakina teh. Anu asam urat udah parah mah. Eta si suaminya udah bengkok kakinya, jari-jarinya maksudnya Pak. Karena emping ya sampai akhirnya si emping teh disumputkeun. Disembunyikan, diasupkan kana lomari pakaian istrina. Dikunci. Apa kata suamina? Dasar tuh paling awewe teh nyimpen emping di lemari. Padahal itu karena
Tapi kadang dirasa itu bukan sayang. Nah, dengar baik-baik. Kalau kita menjadikan Allah sebagai puncak kasih sayang kita, Allah melindungi kita. Kadang-kadang kita yang dilindungi itu suka protes. Nah itu kadang-kadang. Ya. Jadi sekarang mah kalau ada sesuatu yang tidak enak sama diri kita, katakan mudah-mudahan ini perlindungan Allah. Gitu. Mudah-mudahan ini perlindungan Allah. Kenapa? Allah pelindung orang-orang beriman. Allah bebaskan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sudah sampai titik di situ. Lalu dibandingkan walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Sedangkan pelindung orang-orang kufur itu adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan. Jadi gini Bu, kalau setan mah melepaskan kita dari cahaya kebaikan kepada keburukan. Kalau Allah itu melepaskan kita dari kegelapan kepada cahaya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi, kenapa kita kudu menjadikan Allah sebagai puncak kekasih kita? Agar kita dilindungi. Ya. Nah sekarang bagaimana wujud cinta kita kepada Allah? Ya, masih poin pertama nih. Buka surat Ali Imran ayat 31. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Nah ibu bapak tolong, ini logikanya ya, maksudnya supaya ayat-ayat yang saya sampaikan itu difahami alur pemikirannya. Bahwa puncak cinta kita itu hanya kepada Allah. Al-Baqarah 165. Kalau Allah sudah menyayangi kita, kan kalau kita memberikan cintanya kepada Allah, Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Kita tuh dilindungi. Dilindungi dari hal-hal buruk. Ketika kita mau terjerumus tuh dihalangi supaya kita tidak terjerumus. Ketika kita bengkok diluruskan gitu. Ketika kita dalam bahaya kita ditahan. Allah lindungi. Nah sekarang wujud cinta kita kepada Allah itu seperti apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kamu mencintai Allah, kita ini mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, pasti Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ikuti aku itu ikuti siapa? Nabi SAW. Jadi wujud cinta kita kepada Allah itu kita ikut apa yang Nabi contohkan. Kalau kita mengikuti apa yang Nabi contohkan, yaghfir lakum yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai kamu, Allah akan mencintai kamu. Allah akan mengampuni kesalahanmu. Wallahu ghafurur rahim. Nah, masih berkaitan dengan cinta kepada Allah. Wujud cinta kita kepada Allah itu mengikuti Nabi. Sekarang buka Al-Ahzab ayat 21. Iya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau ayat sebelumnya mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti.
ajaran Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Lalu bagaimana wujud mencintai Allah dan mengikuti Nabi? Di sini ada kalimat laqad kana lakum fi sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang bagus bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan ridho Allah, yakin kepada akhirat dan banyak mengingat Allah. Nah Bu, biasanya orang kalau sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik, contohnya teh sholat, saum, itu mah udah jelas. Kalau takbir kudu mencontoh Nabi, ruku mencontoh Nabi. Tapi ada juga hal-hal lain yang seringkali luput dijadikan contoh, misalnya kehidupan sosial. Kalau kita cinta Allah, buanglah sampah pada tempatnya. Teteh wujud cinta kita kepada Allah tuh buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan hidup itu harus bersih, teratur gitu. Ya. Kita seringkali mengatakan aku mencintai Allah, tapi buang sampah seenaknya. Itu teh tidak disukai oleh Nabi gitu. Kita mencintai Allah, bilang mencintai Allah, tapi mun geus ngagosip, Masya Allah, ya, tekun sekali ya, istiqomah konsisten. Katanya kita mencintai Allah, tapi kita kok tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya. Rasul itu kalau berbicara selalu hal-hal yang ada kebaikan, gitu. Nabi itu tidak pernah membalas buruk dengan buruk, nggak pernah. Ada orang yang dengki, nggak pernah dilawan, dibiarkan saja. Ya. Ada orang yang komen jelek, kudu dilawan. Karena apa? Untuk apa kita menghabiskan waktu mengomentari kejelekan yang dituduhkan kepada kita? Kalau memang kita tidak melakukan dan tidak perlu kita klarifikasi, ya sudah. Untuk apa? Kenapa? Dan Nabi mah fokus hirupna teh. Gitu. Jangan sampai katanya kita mencintai Allah, menjadikan Allah sebagai puncak kecintaan kita, tapi masih ada dengki, masih ada dendam, masih suka iri gitu karena Anda punya adik iparnya, adik ipar Anda mah ku mertua Anda teh diogo gitu, sering dibawa makan, sering dikirimin makanan. Kan Anda mah kapan diajak makan ku mertua? Kapan? Nggak pernah. Kapan Anda dikirim makanan? Nggak pernah. Bahkan dia minta, Neng kirim atuh ka mamah Neng. Cek Anda teh, ari si itu dikiriman, ari urang teh. Ya kalau kita cinta sama Allah mah nggak akan keluar kata-kata gitu. Biarin aja, mungkin itu mah rezekinya adik ipar saya, sering diajak makan ku mertua. Aku mah dapat rezeki dari sumber lain. Selesai urusan. Ya mah nggak tahu ya, aku mah capek punya mertua teh. Adik ipar aku dong, adik ipar aku ya. Kemarin bahkan dibawa umroh. Bilang nate kieu, mamah batur. Ya. Mamah nggak ada temenin yuk gitu. Padahal dia punya anak kecil, anak-anak aku udah pada gede. Kenapa nggak aku coba? Kenapa nggak aku? Dah itu kan dia kasih sayangnya ya gitulah sama dia terus. Bu, katanya kita cinta kepada Allah. Ya udah kalau cinta sama Allah mah, Nabi mah tidak pernah iri dengan rezeki orang. Nabi mah tidak pernah dengki. Mantap cek saya ge lamun sungguh pada diri Rasul ada teladan yang baik teh, mun contohna salat mah gampang. Saudara-saudara, sunnah Rasulullah kalau salat coba perhatikan. Eta mah gampang atuh. Cara takbir, cara ruku, cara sujud. Nu susah mah eta nu kehidupan yang berakhlak. Yaitu ya, orang menghina kita, apakah kita ngelawan penghinaan dia? Orang ngasih keburukan, apakah kita membalas? Nabi SAW itu kalau bertemu dengan bibinya itu Ummu Jamil. Ummu Jamil teh istrinya Abu Lahab. Abu Lahab, Nabi ke Abu Lahab teh paman. Sebab Abu Lahab dan ayahanda Nabi itu adik kakak, saudara, ya, kabayang tuh saudara dekat. Ummu Jamil mah kalau ketemu Nabi, Nabi teh diludahi. Dah.
Nabi dah di sini. Itu. Kenapa? Bisa nggak sih kita? Orang meludahi kita, ya sudahlah. Untuk apa saya ludahi lagi sama gelona? Gitu. Ya kan? Nah gitu. Bisa nggak sih? Anda mah boro-boro diludahi, sendal Anda digitukan, iku Anda tekitukan deui sok. Nah, sok tingali. Kamari sendal urang geus rata, tiba-tiba si teteh eta datang terus gini, set, dia buka sendal. Tingali sia isu. Sendal mana ini tajam ka ditu. Nah, gitu. Katanya cinta kepada Allah. Wujud cinta kita kepada Allah itu sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Katanya cinta kepada Allah, katanya Allah itu menjadi puncak kecintaan. Tapi istri rarepot, rariweuh di rumah, bapak-bapak teh diem aja kalaka ningalian IG Susi Susanti. Bapak, kalau istri kelihatan, istrikaan banyak, cucian banyak, bapak lagi salse pak, minimal gini, mah biar cucian ku ayah, biar ini, mah ini teh belum dipel ya, biar dipel ku ayah. Ayah dicuci laundry. Tapi kan lumayan manggul ke laundryan. Pak, katanya kita tuh mencintai Allah, tapi kalau istri kita rariweh kita nggak pernah bantu. Dan Nabi mah baginda Rasulullah, istrinya di dapur berat bikin apa namanya adonan, you know adonan untuk roti, kan mereka makanan pokoknya roti gandum, itu Nabi iya gitu kan. Bapak mah Tara tapi di sini mah rata-rata osok ngebantu kan gitu. Ke pasar, ke supermarket, ya kan, lihat istri bawa apa, langsung sini mah, yang berat-beratnya sama ayah, beras sama ayah, minyak sama ayah, mamah yang ringan bawa tisu aja. Ada juga ini istri anu tidak sesuai sunnah Rasul, semua ke suami dikasihin, istri nama kia, cepet atuh ayah, ya Allah, kan dengan berlenggang teh gini, terus dibayar, hari ayah. Si ayah nu mayar, si ayah nu manggul, si ayah nah, mah Anda yang tidak mencintai Rasul. Kan nggak pernah, nggak iya mah contoh gitu. Jadi ternyata saya ingin cerita, jika kita menjadikan Allah sebagai puncak kecintaan tuh bukan gini, ya Allah aku mencintaimu, bukan gitu. Kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti sunnah Rasul. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan baik. Teladan seperti apa? Seluruh sifat-sifat mulia itu ada pada Nabi. Itu yang kita lakukan. Kita belum sempurna, tapi minimal berlatih. Dari sama persis mah, ya model saya mah rada hese. Hari iya mah insya Allah. Hari iya mah kan saroleh pisan. Hari model saya mah susah. Kan gitu. Tapi minimal berlatih, belajar gitu ya, itu kan yang paling pokok mah. Kebayang tuh Nabi diludahi nggak dia? Nabi datang ke Taif dilempari batu sampai pelipisnya berdarah, kata Jibril, Muhammad berdoa apapun yang engkau mintakan pasti dikabulkan. Sugante Nabi teh mau berdoa agar umat itu dihancurkan, diazab. Ya Allah ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti, lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh. Doa Nabi mustajab. Pada zaman generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dari Taif itu lahir orang-orang soleh dan orang-orang besar, ulama-ulama hebat. Padahal ibu bapak nanti ngalempari Nabi. Kebayang gak sama kita bagaimana mulianya akhlak Rasulullah? Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Berarti kita cinta, menjadikan Allah sebagai puncak cinta tuh ikuti sunnah Rasul gitu. Nah tapi kan kita nggak akan tahu sunnah-sunnah Rasul kalau kita tidak pernah belajar Islam. Jadi ibu bapak kesini ngapain? Mencintai Allah. Kabayang teh saya geus ngajelaskeun 20 menit dong, sampai berdiri sampai nih berbusa-busa. Jadi ibu bapak kesini ngapain? Ngaji.
mencintai Allah. Sebab bagaimana mungkin kita tahu cara mencintai Allah kalau kita tidak belajar agama. Dengan banyak belajar agama kita jadi tahu, oh cara mencintai Rasul teh, cara mencintai Allah tuh begini, dijelaskan oleh Nabi, oh begini gitu ya. Oke, itu yang pertama. Apa? Nah, yang kedua, cintai secara proporsional. Cintai secara proporsional hal-hal yang bersifat duniawi. Cintai secara proporsional. Nah, jadi pertama menjadikan Allah sebagai kekasih kita. Yang kedua, cintai. Bu, Pak, karena pertanyaan berikutnya adalah, emang aku salah kalau mencintai anak, mencintai istri, mencintai pekerjaan? Ya nggak salah, tapi cintai secara proporsional gitu ya. Oke. Poin yang kedua ini kita mulai dari surat At-Taubah ayat 24. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, ibu bapak, sahabat, setelah kita menjadikan Allah dan Rasul sebagai klimaks puncak cinta kita, tapi kan objek cinta itu bukan hanya Allah dan Rasul. Hal-hal yang bersifat duniawi juga kita cintai kan? Nah, maka kita harus menempatkan cinta secara proporsional. Lihat ayatnya. Katakan jika bapak-bapakmu, kul in kana abaukum wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan hidupmu, istrimu, suamimu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu. Bu, manusia mah kan cinta harta kan? Bohong kalau nggak cinta harta. Bohong. Bu, kalau ada yang melamar ibu dulu kan. Dah ini mah kan udah lewat ya. Ada yang melamar ibu, kasep, soleh,
hidupnya kasep, soleh, hidupnya biasa-biasa saja. Yang kedua, tidak kasep, soleh, kaya. Ibu milih yang mana? Oke. Bisi Anda nggak ngeh ya. Anda mah kalah kaloding gerak, kalah kemikiran salaki. Dengar. Ya. Ini ceritanya masa lalu atau bagi adik-adik saya yang belum menikah. Ada yang datang kepada Anda. Satu namanya Ahmad. Ahmad ini kasep, pinter, soleh, tapi tidak kaya. Datangnya pakai ojol, pakai gokar, kadang pakai grab, ya. Itu namanya siapa? Ahmad. Yang kedua yang melamar Anda itu Dani. Nah, kumaha saya tuh. Kok Dani sih? Kumaha saya? Mau Dani, mau Iwan. Tadi siapa namanya? Kasep, ganteng Bu, soleh, pinter, tapi nggak kaya. Yang kedua Dani, nggak begitu cakep, biasa aja, 6 lah nilainya. Kalau yang tadi kan Ahmad 8,3. Iya Mas, Dani mah genep 5,7 sih sebenarnya, tapi dibulatkan saja 6. Pinter, soleh, ajir, benghar pisan. Pertanyaan saya, Ibu jujur, milih Ahmad apa Dani? Dani. Berarti ibu-ibu di dia materialistis. Baik butut keno penting benghar aing mah. Oh, nah. Katanya butut juga ari beunghar mah sih dipoles. Bisa jadi glowing gitu. Yang penting ada dananya. Oke. Biar saya cenah yang ngatur dananya. Enggak, saya lagi cerita Pak. Ini isyarat manusia itu cinta kepada harta mah. Iya gitu loh. Kebayang ada 2 orang ini, dua-duanya soleh, dua-duanya pintar. Hanya memang ada plus minus. Yang satu mah kasep tapi biasa. Nu hiji mah tidak kasep. Ternyata rata-rata milih Dani. Yang biasa-biasa saja, soleh, pinter, benghar. Ya Allah. Kau mau munteng ngaji kayak gini, ya Allah. Bapak, saya teh nggak kebayang kalau iya muntara ngaraji, wah, diperbudak dunia kabeh. Iya teh hasil pengajian. Kumaha mun hasil arisan. Enggak Bu, Pak, canda aja. Maksud saya apa? Manusia mah suka harta ya biasa. Artinya itu suatu yang inherent dalam dirinya, gitu ya. Makanya di sini dikatakan, wa amwalun iktarabtumuha, harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tasyawna kasadaha, bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya. Orang bisnis mah nggak mau rugi pasti. Jadi bohong kalau gini, seku saya dijual, saya mah rugi asli demi Allah. Banyak jualan rugi atau kumaha sih? Ya gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, tidak ada orang yang jualan niatnya rugi. Papa mah ek jualan, baik rugi oge. Salah niat. Anda teh kok jualan? Ayah mah ek jualan, baik rugi oge. Entong atuh Pak, Bu. Pak tong salah niat. Ayah ek jualan, doakeun mah.
ayah untung. Orang jualan mah di mana-mana hayang untung. Matak aneh kalau ayah mah nu penting dagang, baik rugi oge. Nah, dari Anda itu teh keluar dari sunatullah. Keluar dari law of nature. Di mana-mana orang dagang mah pengen untung. Minimal kembali modal. Minimal gitu kan gitu. Awas tong sok salah niat. Mama naon eta? Ya mama icalan kerudung ayah. Yos mama mah rugi ge. Cek salah niat benerin hati. Mun dagang mah kudu niatna untung. Sok suci gitu geuleuh. Mama jualan kerudung biarin rugi juga. Kan niatnya kecuali mama sedekah. Ayah, iya mama mau sedekah. Biarin abis juga. Kan nawaituna sedekah. Ya mama icalan kerudung wios rugi oge. Aneh. Karena menurut Quran juga takhshawna kasadaha. Bisnis mah selalu khawatir kerugiannya. Terus ayat berikutnya apa katanya? Ahabba wa masakina tardaunaha, tempat tinggal yang kamu suka. Ya. Nah, Bu, ini yang menarik. Coba Anda lihat terjemahnya. Apa katanya? Dan rumah yang kamu gini-gini saya, Bu, Pak, tidak disebut rumah mewah. Rumah yang kamu suka. Sebenarnya belum tentu, Bu, ibu rumah mewah, kemudian ibu happy di situ. Belum tentu. Tapi boleh jadi ibu rumahnya biasa aja. Biasalah, tipe 21 diperlebar jadi 36. 10 tahun kemudian diperlebar lagi jadi tipe 70. Diperlebar lagi jadi tipe 120. Kaluhurnya lenceng. Ya kan? Ya kan tanah lagi 30 meter kumaha hari Anda. Tipe 2 hiji 30 meter. Ya kan gitu. Ya. Iya kan naik ke luhur, di beton naik ke luhur. Jadi seperti mercusuar. Bahkan ternyata tong yang serikeun. Ternyata temen Anda yang kaya itu sering ke Anda. Enakeun di dieu mah bener. Allah kayak di mercusuar gitu. Ya, Bandung katingali nya atuh genep lantai ka luhur. Tapi tipe 2 hiji tek gitu. Jadi sebenarnya rumah mah bukan mewah, tapi kamu sukai. Nah, jadi rumah mah yang penting kita suka. Sok, Anda punya rumah mewah, tapi ada yang nggak disuka. Misalnya tetangga Anda pika sebelen. Eta teh hayang pindah Anda teh. Cek tetangga teh sok siapa kuat-kuat, maneh nu pindah atau anu pindah. Ya kan? Ibu punya tetangga pika rudeteun. Menjemur teh selalu ngaplek ka urang. Kan gitu. Ngajemur ngaplek ka urang. Maaf daleman ngaplek ka urang. Jaba Anda teh ada tamu deui. Aduh, udah gitu dikasih tahu ya, ngaplek deui. Kabayang teh. Markir, dia punya halaman, markir di depan kita. Bu, ibu tuh enggak nyaman rumah kayak gitu. Mata Quran tuh hebat. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang kamu sukai. Nah, matak Bu minta ke suami jangan, ayah mama pengen rumah mewah, jangan. Ayah berdoalah berikhtiar, mama pengen punya rumah yang kita sukai. Yang kita ya, ibu suka suami rudet. Jadi yang kita suka. Jadi kalau menurut saya rumah mah yang kita sukai, bukan rumah mewah. Saya punya teman Bu, wah kaya sih, tapi dia mah tidak di rumah, di perumahan mewah enggak. Atuh Bu, dia ya kalau beli rumah 20 miliar mah bisa gitu loh. Tapi dia di perumahan biasa. Terus kata teman-teman teh, kamu atuh sudah layak di rumah mewah. Apa katanya? Henteu keur saya sangsara teh di perumahan ini. Ketika dulu saya sangsara jualan pakai gerobak, saya teh di dieu. Saya teh sok ngaliwet jeung RT jeung RW. Sekarang saya alhamdulillah ku Allah dibukakan rezeki. Saya bisa beli rumah puluhan miliar. Tapi saya mah di dieu we. Nah, berarti dia merasa rumah itu nyaman dan disukai.
Terus dia bilang, saya ada rumah. Dia sebut perumahan mewah, Bu. Ah, Kang cenah, saya di sananya tebetah, Kang. Tebetah saya. Kata tangga iya, kadio, udah gitu bentengna laluhur kan gitu. Ah iya mah, ya. Jadi apa Bu? Nah jadi rumah mah bukan mewah, tapi disukai. Itu. Ya. Rumah ibu suka, sekarang disukai ibu? Alhamdulillah. Itu yang paling pokok. Nah, ahabba ilaikum, lebih kamu suka. Ahab minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi gini Bu, kita ini boleh mencintai keluarga, boleh mencintai bisnis, boleh mencintai apapun, tapi proporsional. Allah lebih kita cintai, Allah lebih kita suka. Nah, ada ayat yang mirip, ya. Coba Anda buka surat Al-Munafikun ayat 9. Surat Al-Munafikun ayat 9. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, mari kita cermati. Ini ayat menguatkan yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Masih ingat puncak cinta kita kepada Allah. Kita boleh mencintai anak, mencintai harta, tapi jangan sampai itu melalaikan cinta kita kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang lalai kepada Allah dengan harta, anak, karir, jabatan, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Itu indah Bu kalau ayat berikutnya dibaca. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian menjemputmu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu ada yang menyesal saat malakul maut menjemput. Tuhan, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, agar aku bisa dapat bersedekah dan menjadi orang Ayat 11-nya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang bila waktunya telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Bu, indahnya surat ini Ibu baca dari ayat 9 sampai dengan 11. Itu benar-benar jadi nasihat. Hai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang beriman, jangan sampai harta dan anakmu melalaikan kamu dari Allah. Jangan sampai cintamu kepada harta dan anak itu melebihi cintamu kepada Allah. Kalau kamu cintanya lebih kepada mereka, maka itulah orang yang merugi. Sok, kalau kamu masih punya kesempatan, gunakan, infakkan, manfaatkan apa yang Allah titipkan untuk bekal akhirat. Jangan sampai ketika malakul maut menjemput, baru kamu mengatakan, Tuhan, tangguhkan kematianku sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin,
agar aku bisa bersedekah dan beramal soleh. Ini ayat-ayat itu bicara tentang cinta proporsional, Bu. Ya, kenapa cinta kita kepada objek selain Allah, kepada Allah dan Rasul itu cinta puncak, klimaks yang nomor 1 tadi. Yang nomor 2 itu cinta yang proporsional. Kepada selain Allah dan Rasul itu proporsional saja. Silahkan cintai suami, silahkan cintai istri, silahkan cintai anak, silahkan cintai karir, pekerjaan, sok. Tapi jangan sampai latul hikum, jangan melalaikan kamu. Kenapa Allah ngingetin gitu? Karena nanti bahkan orang yang kita sayangi pun udah gak bisa nolong kita. Coba buka surat Luqman ayat 33. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ibu, bapak, sahabat majelis percikan iman, mari kita perhatikan ayat ini. Ya ayuhannas, hai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Wakhshaw yaumal la yajzi walidun awwaladih, takutlah kamu pada hari di mana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Seorang bapak tidak bisa menolong. Wala mauludin huwa jazin awwalidihi syai', dan seorang anak tidak dapat menolong sedikit pun nggak bisa. Jadi nanti teh Bu, bapak nggak bisa nolong anak, anak nggak bisa nolong bapak, suami nggak bisa nolong istri, istri nggak bisa nolong suami. Kita tuh udah nggak bisa saling menolong. Kita ini udah nggak bisa saling menolong, ya. Maka Allah ingatkan, sebelum itu terjadi, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Apa katanya? Jangan kamu terperdaya kehidupan. Nah, jadi tidak sedikit orang yang terlalu mencintai dunia sehingga Allah dan Rasul ditempatkan menjadi cinta keberapa. Jadi kalau Anda sampai sholat maghrib mepet ke Isya karena lebih mencintai drama Korea, maka itu sudah diperdaya oleh dunia gitu. Kalau bapak-bapak sampai Anda tidak sholat asar karena nonton bola, maka saat itulah bola memperdaya. Jadi kita lebih mencintai bola, main bola daripada sholat. Nah gitu. Tapi cenah Ustadz, bagaimana kalau saya mah kan tugas teh jadi dokter di IGD, seringkali ada kejadian kecelakaan yang sampai saya ini nggak sholat maghrib Ustadz, Isya baru selesai. Kan ari Anda mah nolong orang, darurat boleh, ad-daruratu tubihul mahdura. Di sini ada bidan karena ngabantuan ngalahirkan sampai Anda nggak sholat asar karena maghrib baru selesai. Di dia kan ayah ibu bidan. Nah, kan anu ngalahirkan teh tidak selamanya mudah. Anu ngeden sekali borojol, ngeden sekali borojol kan gitu. Tapi ada juga ngedennya di jam 4 borojol Isya, ya kan gimana ibu bidan, beliau ini tidak dosa. Sholat asarnya dilakukan engke di Isya nggak apa-apa.
Dalam perang Khandaq bahkan Nabi 4 sholat digabung. Kebayang nggak? Dalam perang Khandaq itu duhur, asar, maghrib, isya, tengah malam baru selesai menggali itu. Karena dikejar waktu. Besoknya orang kafir Quraisy nyerang nih. Lalu Nabi nyuruh untuk azan. Lalu Nabi sholat duhur. Thumma aqoma fassallat asra. Sholat qomat lalu sholat asar. Fa'aqoma lalu qomat lagi. Thumma shallal maghrib. Fa'aqoma thumma shallal isya. Kebayang nggak? Nabi gabung 4 sholat. Tapi ada alasan. Saat itu beliau sedang menghadapi serangan. Nah, bagi bapak ibu yang sholatnya ditangguhkan karena nolong orang, itu lain soal gitu. Kan yang saya soroti mah eta nu diperbudaku drama Korea, diperbudaku nonton bola, diperbudaku hal-hal yang sifatnya hiburan, ya. Nah, itu yang saya soroti. Karena ada kegiatan mah nggak masalah gitu, ya. Anda pulang kantor kena macet, ya kan gitu, sampai maghribnya digabung dengan isya, bukan melalaikan, karena memang itu di luar kemampuan Anda gitu. Jadi Allah itu maha adil, maha sayang. Yang disoroti itu la yaghurrannakumul fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai ya kamu terperdaya oleh kehidupan, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan terperdaya oleh penipu yang menjauhkanmu dari Allah. Apa penipu yang menjauhkanmu? Apa? Apapun kan tadi, tontonan, setan wae atuh kumaha. Gusti kan udah dijelaskan ku orang teh atuh tadi teh. Asali tadi ngedengerin apa atuh? Jangan terperdaya oleh penipu yang apa penipu? Setan. Enggak kan, tidak harus setan. Tadi tontonan, obrolan. Enggak, ada nggak di antara Anda ngobrol uplek? You know uplek? Tahu uplek? Wah, gitu. Astagfirullah maghrib. Anda tuh sholat asar. Maka itu penipu, obrolan yang menipu gitu. Tapi Ustadz, bagaimana kalau saya kuliah itu teh universitasnya non muslim Ustadz, pas ujian teh saya nggak ada waktu untuk sholat, ya itu makan darurat. Anda lewat aja sholatnya, sholatnya terakhir di jamaah gitu. Jadi semua itu ada jawabannya dan Allah tahu mana lalai, mana uzur. Ya, ada seorang teteh, seorang ibu muda yang ngurus ibunya. Jadi ibunya teh kena serangan. Dia bukan suster, bukan dokter. Dia mah ngurus indung, ngurus ibu nak, ya. Jadi ibu teh sok sesek, diobatin dulu segala macam. Tiap mah aku sholat dulu, sesek deui kan gitu. Sesek deui. Hari ditinggalkan bisinyaan kan gitu. Jadi kalau bilang Ma, neng sholat dulunya, diusapan deh. Ustadz akhirnya saya teh sholatnya di jamaah. Saya bilang Anda nggak dosa karena Anda bukan lalai, itu uzur gitu ya. Nah itu namanya apa? Cinta proporsional. Cinta agung mah tadi nomor hiji. Ya Allah beri hamba kesabaran. Jadi cinta itu ada yang agung, ada yang mulia, ada yang paling top, yaitu cinta kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua cinta proporsional. Bukan berarti cinta kita dihilangkan. Silahkan. Ada nggak di antara bapak-bapak yang suka atau mencintai sasapedahan? Sok silahkan, dah sehat. Tapi ketika sasapedahan jangan lupa waktu sholat ya sholat gitu. Suami ibu kan seneng motor gede, moge, sok tenanaon, touring. Tapi sholat di jalan gitu. Nggak apa-apa. Sekali-kali touring, ya kan gitu. Jelas Bu? Jelas. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.